Peserta Simposium Hari Kesehatan Mental Sedunia yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Konseling Islamic Cultural Center Jakarta. Sebagaimana diketahui bahwa Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober menjadi momen bagi kita untuk membahas soal kesehatan mental. Sebagaimana diketahui, kesehatan mental merupakan salah satu bidang kesehatan masyarakat yang paling terabaikan. Padahal hampir 1 miliar masyarakat di dunia memiliki gangguan kesehatan mental. 3 juta orang meninggal setiap tahun akibat penggunaan alkohol yang berbahaya dan 1 orang meninggal setiap 40 detik karena bunuh diri. Saat ini di tengah pandemi, miliaran orang juga telah mengalami dampak terhadap kesehatan mental, namun sedikit orang di dunia yang memiliki akses ke layanan kesehatan mental yang berkualitas. Akses terbatas ke perawatan kesehatan mental yang berkualitas dan terjangkau di dunia sebelum pandemi semakin berkurang karena COVID-19 telah mengganggu layanan kesehatan di seluruh dunia. Di unit layanan konseling Islamic Cultural Center sendiri, peringatan kesehatan mental sedunia ini merupakan peringatan pertama yang dilaksanakan yang diinisiasi oleh Youth Mental Health, merupakan salah satu program dari unit layanan konseling. Saya akan bacakan urutan acara hari ini. Kita akan memberkahi pertemuan ini dengan tilawah Quran nanti dibacakan oleh Ustadz Irsyad Al-Arash. Kemudian kami akan putarkan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya akan dipandu oleh moderator Saudari Safina Zahra Alaidrus untuk 3 pemateri yang akan mengisi diskusi kita hari ini. Ya, Ustadz Irsyad sudah siap ya di monitor. Insyaallah akan memberkahi pertemuan kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Ustadz Irsyad bisa di-unmute dulu? Masih di-mute itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus
السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه الأخيار. Ahsantum tayyiballah, ahsanallahu anfusakum. Terima kasih Ustadz Irsyad. Taqabbalallahu amalakum. Ya, selanjutnya kita akan share video lagu Indonesia Raya. Silakan untuk suaranya.
Iya, selesai. Kita akan masuk ke acara inti. Kita akan mulai diskusi ini dipandu oleh moderator, ada rekan Vina, sudah dimonitor ya. Iya, waktu dan tempat kami persilakan untuk memandu diskusi kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Kai atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Safina Zahra. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi ini dalam beberapa jam ke depan. Saya juga bagian dari tim Youth Mental Health yang menyelenggarakan acara ini. Sebelumnya mungkin saya sedikit kasih data yang saya riset sedikit kecil-kecilan ya. Jadi menurut data dari WHO ya, kita ini selaku generasi muda itu ternyata generasi muda memiliki masa-masa ini adalah masa-masa yang rentan terkena gangguan mental gitu ya, karena dalam masa ini itu terjadi perubahan penyesuaian atau perubahan dari segi fisik, psikologis maupun emosional gitu. Mungkin kita bisa kasih contoh seperti transisi antara dari SMA ke kuliah. Mungkin kalau di sekitar kita di sini ada anak-anak yang menuju SMA ke kuliah atau mungkin dari kuliah ke dunia kerja yang cukup mengagetkan transisinya. Di situ banyak tuh terjadi pergulatan-pergulatan batin ya, atau misalnya gangguan mental tuh terjadi gitu. Nah, yang kedua itu mungkin teknologi. Nah, teknologi juga di sini bisa positif, bisa negatif ya ternyata bagi kesehatan mental kita. Seperti yang kita tahu, media sosial ya, media sosial itu adalah tempat di mana kita tuh berbagi kebahagiaan ya, di mana banyak orang-orang itu lebih senang menceritakan atau berbagi kebahagiaan dan kesuksesan mereka gitu, ketimbang yang nggak mungkin juga kan sedih-sedih mereka share di sosial media. Sehingga yang kita tahu ketika kita scroll media sosial itu yang kita lihat itu, oh semua bahagia, oh semua itu baik-baik saja gitu. Dan yang ketiga ada lagi stigma. Stigma juga ini stigma terhadap pasien dengan gangguan mental itu bahaya banget, karena ternyata ya stigma inilah yang membunuh mereka gitu, karena seperti yang tadi Kak Ai bilang gitu, banyak pasien gangguan mental itu tidak mendapatkan penanganan yang baik, yaitu karena ya stigma tadi gitu, karena pengetahuan kita atau awareness kita yang kurang gitu tentang kesehatan mental itu sendiri. Nah, sekarang insya Allah kita akan dapat ilmu lebih di dalam acara ini terkait ya seberapa penting kesehatan mental gitu kan. Bagaimana peran keluarga yang mana merupakan unit pertama ya tempat manusia itu tumbuh dan berkembang itu, bagaimana peran keluarga untuk memelihara kesehatan mental anggota keluarganya. Atau kayak di pandemi ini semua generasi itu terkena dampak kesehatan mental gitu, dampak stresnya gitu, karena penyesuaian yang harus kita lakukan dari yang offline menjadi online ya segala macam. Atau mungkin ya karena kita ini selaku umat beragama, kita juga akan dapat dari sisi keberagamaannya nih yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Musa. Dan dari sisi agama ini bagaimana sih agama memandang kesehatan mental atau ya kurang lebih kejiwaan manusia ya gitu. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi ya, kita langsung saja ke pemateri pertama kita, yaitu ada Ibu Rahmadani Hidayatin atau biasa kita sebut Ibu Atin. Mungkin sedikit saya sebutkan dulu reviewnya. Nama Rahmadani Hidayatin, beliau adalah sarjana psikologi, master kesehatan psikolog. Beliau adalah seorang direktur dan sekarang ini lagi baru merintis satu lembaga yang bernama My Family. Nanti mungkin lebih lanjut tentang lembaganya itu sendiri seperti apa ya. Mungkin langsung saja ke pematerinya dijelaskan oleh beliau. Kepada Ibu Atin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu Atin sudah ada di monitor ya? Oke. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya?
Ya, Kedengaran. yang saya hormati di sini tadi ada hadir Ustadz Musa ya, ada Kak Ai, ada teman-teman Youth Mental Health penyelenggara kegiatan hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Kameranya bisa dibenerin dulu, Bu. Iya. Ya ini ini mohon maaf saya sedang dalam posisi di Pangkalan Bun ini. Jadi singgah sebentar di satu tempat, ini ada namanya Wongsolo karena sedang baru dari perjalanan dari Kabupaten Ketapang. Jadi hari ini sepertinya saya tidak akan maksimal untuk sharing bersama adik-adik dan teman-teman di sini. Mohon maaf ya. Nah baik, tadi sudah disampaikan bahwa saya sekarang sedang merintis sebuah lembaga bernama My Family. Sebetulnya berangkat dari semangat ketika kita mendirikan ULK ya, ICC. Jadi saya tidak bisa lagi berpartisipasi aktif setiap saat di sana, sehingga akhirnya kemudian kayaknya harus buka sendirilah di Medan ya. Jadi ketika kemarin tinggal di Jakarta, saya senang bisa berada di ULK. Tapi kemudian belakangan karena harus kembali ke Medan, jadi tidak bisa lagi ikut terlibat aktif. Nah, tidak, saya bisa membawa semangatnya ULK itu di Medan. Maka kemudian dibentuklah ICC, apa namanya, My Family. Jadi memang parenting institusi dan kemudian ada nanti program-program pendidikan untuk anak dan pendidikan. Nah, saya ingin kita diminta ini kan kesehatan mental di keluarga. Jadi memang Koneksinya agak putus-putus, buatin. Ya, sambil menunggu, mungkin kita coba ke pembicara kedua ya, sambil bisa ngobrol dulu. Oke, berarti langsung ke... halo. Oh, ada lagi. Oke. Iya, ya, halo. Bisa di... Ya, halo. Tadi sempat terputus, buatin. Sorry. Iya, betul. Memang ini sinyalnya karena kita berada di satu tempat ya. Gitu. Jadi memang tadi saya ingin mengatakan bahwa jangankan dalam kehidupan kita berada dalam pandemi ataupun masa bencana ya, dalam keseharian di 3 tahun terakhir ini dalam peringatan kesehatan mental ya, Hari Kesehatan Mental Sedunia, Indonesia itu mencanangkan isu yang terkait dengan kesehatan mental yang terkait dengan depresi. Nah, kalau tahun lalu kita bicara tentang suicide ya, jadi banyak tingginya angka kasus bunuh diri pada remaja. Tapi tahun ini kita juga masih mengangkat tema yang sama ya, jadi bagaimana orang bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Nah, kalau kita bicara dalam kaitan kesehatan mental, penelitian tadi sudah disebutkan moderator ya, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus gangguan mental itu terjadi pada usia muda ya, pada usia remaja. Tapi dalam siklus kehidupan di sepanjang kehidupan manusia itu masalah-masalah kesehatan mental atau psikologis itu sudah bisa juga terjadi atau dialami oleh anak-anak ya gitu. Jadi mulai anak, remaja, dewasa sampai tua itu pasti akan mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental jika memang kualitas kehidupan sehari-harinya itu tidak terbentuk sejak kecil. Nah, kemarin yang tahun lalu kenapa diangkat tema remaja karena memang itu tadi ya angka anak remaja yang mengalami gangguan atau yang masalah mental itu di usia 14 tahun dan kemudian tingginya angka bunuh diri ya, suicide pada tahun lalu dan itu yang menjadi tema kita. Nah, kemudian kenapa sih sebetulnya kalau dari sisi psikologi kita mungkin kajiannya dulu psychological well-being itu sebetulnya
melihat kondisi seseorang itu bukan hanya dari bebas dari tekanan atau masalah ya, atau masalah-masalah mental saja, tetapi well-being itu, psychological well-being itu juga kondisi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menerima diri sendiri dan kehidupan di masa yang lalu ataupun kondisi hari ini. Nah, kenapa tahun lalu suicide tinggi? Nah, ini tentu ada masalah bagi remaja ya, acceptance terhadap atau penerimaan terhadap diri, terhadap kehidupannya, terhadap realitas kehidupannya yang tidak bisa diterima oleh anak remaja, mungkin sehingga akhirnya memang banyak yang mengalami gangguan atau mengalami gangguan dalam kesehatan mental. Jadi gangguan perilaku, stres, depresi, dan kemudian akhirnya ke bunuh diri. Nah, kemudian ada lagi dalam psychological well-being itu pengembangan atau pertumbuhan diri yang positif ya gitu. Jadi di situ ada personal growth gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam pertumbuhan kesehatan mental. Kemudian keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan. Jadi bisa dikatakan ketika orang tidak tumbuh secara positif, baik itu secara fisik maupun mental, kemudian tidak memiliki tujuan hidup, tidak memiliki kesadaran akan dirinya dan penerimaan akan dirinya, pasti akan mengalami yang namanya masalah kesehatan. Ya, sehingga psychological well-being-nya menjadi terganggu. Kemudian memiliki kualitas hubungan positif gitu dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi positive relation with others itu juga harus terbangun gitu ya untuk kita memiliki mental yang sehat. Kapasitas untuk mengatur kehidupan kita itu juga bagian dari aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam kesehatan mental. Kemudian kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri atau yang kita sebut dengan otonomi. Nah, semua ini tentu akan sangat berkaitan dalam family, dalam keluarga. Itu adalah pola asuh ya atau lingkungan keluarga yang membangun psychological well-being di rumah gitu. Nah, belum lagi kemudian ada faktor-faktor di luar rumah yang menyebabkan kita sering mengalami masalah itu. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang sehat mental adalah orang-orang yang terhindar dari gejala gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Ya, itu menurut pandangan psikiatri. Tapi orang yang sehat mental itu juga adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, baik itu dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lainnya. Yang tadi yang kita sebutkan bahwa orang yang bisa menerima, menyesuaikan dengan dirinya sendiri berarti dia memiliki konsep diri yang bagus ya. Memiliki kesadaran diri yang bagus dan memiliki penerimaan yang baik terhadap kondisi keadaan dirinya. Nah, kemudian terwujudnya harmonisasi antara fungsi-fungsi yang ada di dalam dirinya, baik itu fungsi tubuhnya, fungsi psikologis jiwanya, ya, fungsi pikirannya, itu ada harmonisasi yang terbangun. Kemudian pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan diri yang bermanfaat ya, potensi dirinya dikembangkan, bakat-bakat dikembangkan secara maksimal. Dan yang kemudian itu semua membuat diri menjadi bahagia. Nah, kenapa orang tidak sehat mentalnya? Ya karena memang dia tidak bahagia dalam kehidupannya ya gitu. Jadi terutama buat anak-anak muda sekarang, apalagi di masa pandemi, merasa menjadi tidak bahagia ya, karena ada kesenangan-kesenangan yang terganggu, kan gitu ya. Biasanya kumpul-kumpul sama teman nggak bisa, biasanya duduk-duduk gitu ya, ngobrol-ngobrol nggak bisa, dan lain sebagainya. Sekolah pun di rumah, jadi itu banyak faktor yang menyebabkan kemudian keseimbangan terganggu. Tetapi kalau kita memiliki regulasi diri ya, kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan, biasanya tidak akan terlalu terpengaruh dengan kondisi pandemi sekarang gitu ya. Bahkan dia bisa mencari berbagai alternatif kegiatan yang membuat dia tetap bisa berkarya, menghabiskan waktu secara positif gitu ya. Dan dia tidak akan mengalami hal-hal yang kita sebut karena pandemi banyak orang depresi gitu ya, banyak orang yang stres. Justru masa pandemi yang banyak orang stres depresi ini kayaknya para orang tua lah ya gitu, bukan anak remaja. Karena orang tua kan bebannya menjadi bertambah ya, di samping mereka juga tetap harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Nah, ibu-ibu jadi tambah perannya ini. Tadi anak-anaknya di sekolah, sekarang ibu-ibu orang tua
malah bertambah peran di rumah menjadi guru bagi anak-anaknya dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan justru saya menangani berbagai kasus-kasus atau konseling keluarga, ya orang tuanya nih yang banyak curhat gitu ya. Nah, anak-anak yang di periode tertentu itu biasanya happy aja gitu ya. Ketika saya tanya, ini kamu gimana nih dengan COVID? Ya, enak tante, karena nggak sekolah gitu ya. Jadi bisa main terus panjang hari gitu. Nah, berarti happy dia dengan pandemi kan gitu ya. Jadi tidak mengalami gangguan. Tetapi yang mengalami gangguan adalah biasanya orang-orang dewasa ya dan orang-orang tua. Nah, kemudian jadi kita bisa nyatakan bahwa ketika kita bicara kesehatan mental itu kesatuan dari akal, pikir, jiwa, hati gitu ya, dan etika moral serta tingkah laku. Jadi orang yang sehat mentalnya maka secara positif, baik secara pikirannya akan positif. Ya, perasaannya juga akan positif. Dia bisa meregulasi dirinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan juga tetap positif. Jadi di dalam psikologi itu ada yang namanya logoterapi gitu ya. Ada 3 komponen dalam logoterapi itu yang kita harus pelajari. Yang pertama adalah the meaning of life, the meaningful life, dan the meaning of suffering. Artinya apa? Pandemi ini dianggap penderitaan ya, karena kita dari kondisi kehidupan yang menjadi tidak normal, seolah-olah kita menganggapnya begitu. Nah, di situ banyak sekali orang merasa menderita kan gitu ya, perekonomiannya terganggu juga menderita kan, aktivitasnya terganggu juga menderita, beban tugasnya bertambah menderita. Jadi the meaning of suffering-nya apa? Jadi kalau nanti mungkin Ustadz bisa mempertajam ya soal hikmah di balik sebuah penderitaan gitu. Jadi the meaning of suffering itu adalah bagaimana kita bisa mengambil makna dari setiap peristiwa dan permasalahan ataupun penderitaan yang kita hadapi. Nah, kalau kita udah bisa mengambil hikmah dari semua itu, maka kita pasti akan bisa mengembangkan positif gitu. Ya, jadi bisa berpikir apa ya yang harus saya lakukan, karya-karya apa yang bisa saya lakukan untuk tetap produktif di masa pandemi atau di masa sulit gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan nih sebagai orang muda. Nah, jadi ketika kesehatan mental baik, ya karena karakter yang dimiliki juga pasti akan baik dan dia memenuhi banyak fungsi dan aktivitas dalam hidup ya. Jadi kemampuan belajarnya, kemampuan untuk merasa, berempati, kemampuan untuk mengungkapkan dan mengendalikan emosi secara positif, ya kemampuan untuk tetap menjaga dan memiliki hubungan yang baik meskipun dalam situasi pandemi, relasi ya, hubungan interaksi tetap bisa berjalan kan, komunikasi silaturahim tetap bisa berjalan. Teknologi membantu kita untuk bisa melakukan itu semua. Jadi teman-teman juga bisa berkumpul dengan Zoom meeting, dengan video call grup dan lain sebagainya. Jadi komunikasi tetap terbangun gitu ya. Jadi kalau orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan, dia tidak akan kehilangan semua momen itu gitu ya. Cuman persoalannya adalah ketika kita tidak mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan cepat, maka memang kita akan merasa ada stresnya, ada depresinya. Nah, kenapa menjaga kesehatan mental itu penting di keluarga? Di keluarga ini kan bukan cuma peran ayah dan ibu ya, gitu. Jadi kita sebagai anak juga adalah bagian dari keluarga yang juga punya peran untuk membantu meningkatkan atau menjaga kesehatan mental di keluarga, gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Karena kesehatan mental kan nggak hanya diartikan sebagai kondisi mental yang dimana orang tidak mengalami penyakit gangguan mental atau penyakit jiwa. Tetapi kesehatan mental yang baik itu akan memiliki beberapa karakter positif seperti yang saya tadi. Misalnya dia jadi bisa beradaptasi dengan baik, bisa mengatasi stresnya, atau yang dengan istilahnya bisa punya coping stress ya, punya cara-cara untuk menurunkan atau mengendalikan emosinya, mengendalikan rasa stresnya, dan bisa cepat move on, ya, bangkit dalam keadaan sulit, gitu ya. Atau walaupun dia belum bangkit dari kesulitannya, dia tetap bisa stabil emosinya, bisa tetap punya kemampuan berpikir yang positif, ya, untuk mengembangkan ide-ide dan gagasan-gagasan. Nah, yang seperti itu. Nah, jadi memang kita sebagai manusia harus memahami gitu, mengenali diri ya, tadi itu ya, mengenali diri, mengenali kelemahan-kelemahan diri,
mengenali potensi-potensi diri untuk membantu kita dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, gitu ya, situasi-situasi yang menekan atau yang kita sebut dengan masalah yang menekan kehidupan kita. Nah, memang kalau keluarga tidak memperhatikan aspek kesehatan mental dalam keluarga, apalagi terhadap anak-anak ya, ini bisa menyebabkan gangguan perilaku di masa yang akan datang ya. Kemudian ketidakseimbangan mental, ketidakseimbangan emosional itu juga akan mempengaruhi kehidupan sosial anak yang kurang baik. Nah, ini kenapa kesehatan itu menjadi penting untuk diperhatikan dalam keluarga. Nah, apabila gangguan mental sudah muncul, maka memang kita bisa lihat pengaruhnya di tingkah lakunya. Nah, misalnya emosi yang sulit terkendali, anak-anak yang tantrum misalnya ya, tidak bisa sekali keinginan tidak terpenuhi dia akan mengamuk, marah-marah. Itu adalah perilaku-perilaku yang sebetulnya sudah harus diwaspadai gitu oleh para orang tua. Dan orang tua harus punya cara untuk bagaimana mengendalikan kecenderungan itu supaya tidak berkembang. Nah, apabila itu sudah muncul, maka perilaku yang tadi diperlihatkan oleh anak yang kita anggap ini kayaknya sudah berlebihan lah ya. Ini sudah mengalami masalah yang terkait dengan mental misalnya, maka dia harus dibantu untuk memperbaiki kondisinya, harus dipahami apa masalah yang menyebabkan dia punya perilaku yang seperti itu, apa masalah yang dihadapi sehingga dia punya ekspresi emosi yang tidak proporsional misalnya kan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi berarti kita sebagai keluarga, anggota keluarga, baik orang tua, kakak, adik, abang, itu ketika melihat ada anggota keluarga yang memiliki perubahan perilaku, maka itu harus cepat-cepat diatasi ya, diantisipasi, didekati, dibantu kalau ternyata dia punya persoalan. Jadi kesehatan mental itu nggak datang tiba-tiba, tetapi pasti ada faktor-faktor yang misalnya masalah yang tidak bisa diatasi oleh mereka, gitu ya, atau yang tipikal orang yang tidak tahan menghadapi tekanan, ya, misalnya di sekolah dibully dan lain sebagainya, guru kemudian memarahi atau macam-macam lah ya gitu. Jadi daya tahan atau yang kita sebut dengan resiliensi, ketahanan, daya tahan seseorang dalam menghadapi situasi dan masalah tidak sama gitu ya. Jadi mungkin bagi si A diputus pacar contohnya ya, itu misalnya ketika dia ditolak cintanya bisa patah hati, sementara si B ya ketawa-ketawa aja gitu kan. Nah, itu artinya bahwa ketahanan seorang dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya itu bisa berbeda-beda. Nah, untuk itu maka kenapa kita selalu diajarkan untuk punya empati yang tinggi. Ya, kalau orang yang punya empati yang tinggi, dia akan bisa memahami apa yang sedang dirasakan orang dari perspektif orang gitu ya. Jadi dia bisa memberikan bantuan kalau misalnya dilihat ini sudah dia tidak bisa mengatasi ataupun mengendalikan dirinya sendiri. Nah, itu mungkin beberapa bahasan. Nah, ketika orang mengalami masalah yang terkait dengan kesehatan mentalnya, tidak selalu dia harus diterapi gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kalau masih ringan ya tidak perlu terapi, tapi dia butuh teman untuk curhat, teman untuk didengarkan, teman untuk bertukar pikiran. Tetapi ketika gangguan kesehatan mentalnya berpengaruh kepada perilaku yang sudah tidak bisa dia kendalikan, maka dia mungkin juga membutuhkan terapi. Nah, ini salah satu terapi misalnya kalau untuk remaja yang biasa saya gunakan itu namanya CBT ya, Cognitive Behavior Therapy. Nah, cognitive behavior therapy itu bisa dilakukan kalau ya individu itu masih mampu mengendalikan pikiran dan emosinya. Artinya masih bisa diajak mikir kan gitu. Tapi kalau dia sudah nggak bisa diajak mikir lagi, misalnya depresi yang sudah berlebihan dan sampai mengalami gangguan perilaku, maka dia memang butuh terapis khusus ya, klinis gitu. Jadi nggak bisa dengan CBT. Nah, ya kayak gitu. Nah, jadi simpulannya adalah bahwa kesehatan itu kan merupakan sumber daya yang paling berharga ya bagi diri kita. Jangan membiarkan diri kita itu terseret oleh
pikiran yang negatif ya, kemudian dirasa-rasa. Kalau kita punya masalah bukan dirasa-rasa, tapi harus dipikir. Jadi yang perlu diaktifkan ketika kita menghadapi masalah, yang perlu diaktifkan adalah kognitifnya gitu. Jangan dirasa. Jadi yang perlu mikir, apa ya? Bagaimana ya cara keluarnya? Ini kenapa muncul masalah ini? Jadi rasionalitas berpikirnya yang harus dikedepankan. Karena kalau rasa-rasa ketika kita punya masalah, kita kumpulin rasa-rasanya, penderitaannya makin bertambah pasti kan, gitu, makin berat aja. Apalagi ditambah dengan prasangka-prasangka. Kan ketika kita punya masalah satu kan biasanya prasangkanya 10 gitu, jadi makin berat. Padahal belum tentu gitu, karena praduga-praduga kita itu yang lebih memberatkan kita kan. Seringkali orang begitu gitu ya, nanti begini, jangan-jangan begini, itu kan semua prasangka. Jadi kalau orang yang punya kemampuan berpikir yang baik atau bisa mengendalikan pikirannya, dia akan mencari apa masalahnya ini apa, sebabnya apa, kenapa muncul begini, bagaimana saya harus melakukan. Jadi dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang membantunya untuk keluar dari masalah. Oh, kalau saya nggak bisa mikir, berarti bagaimana? Ya saya cari orang untuk membantu saya, gitu kan. Saya cari teman untuk curhat. Nih kalau di remaja kan begitu. Nah, tapi kalau remaja ya jangan salah cari teman curhat juga kan, gitu. Kalau teman curhatnya bukan orang yang baik, nah malah dia bisa menjerumuskan ke arah yang tidak baik. Nah, makanya kenapa saya sangat apresiasi banget ya dengan adik-adik ini ya, yang membentuk youth mental health gitu ya. Jadi punya kepedulian terhadap sesama teman-teman sebayanya, karena ternyata memang persoalan-persoalan remaja kita semakin parah keadaannya ya gitu. Kemampuan berpikirnya tidak kan gitu ya, perilaku tindakannya malah lebih membahayakan diri dan orang lain. Nah, jadi kalau adik-adik sudah membentuk lembaga ini, maka turunlah gitu. Buatlah program layanan konselingnya juga gitu, baik itu secara virtual, secara dengan konsultasi lewat email, konsultasi lewat WA, konsultasi seperti ini gitu ya, buat grup diskusi, buat programnya gitu. Jadi semakin banyak dengan teknologi kan semakin banyak orang yang bisa kita jangkau kan gitu ya. Kalau dia konseling tatap muka, oke, mungkin satu-satu gitu ya. Kita harus orang datang ke tempat kita. Jadi kadang-kadang jarak dan tempat itu menjadi hambatan ya. Tetapi dengan teknologi sekarang itu nggak ada hambatan lagi kan gitu ya. Kita bisa buka begini nih, dengan cara begini kita bisa konsultasi, bisa ngobrol gitu. Nah, cobalah itu dikembangkan programnya ya gitu. Jadi ini mungkin apalagi situasi pandemi sekarang gitu. Ini justru kita manfaatkan teknologinya gitu. Kita manfaatkan konseling-konseling virtualnya, atau kita membentuk kayak satu program SOS-nya ya gitu. Jadi siapa saja remaja yang membutuhkan bantuan karena stres dalam masa pandemi atau punya masalah, silakan hubungin di sini gitu ya. Jadi berarti kita akan menyediakan nomor yang bisa diakses sewaktu-waktu gitu kan. Jadi bikinlah nomor itu ada banyak kan gitu ya, sehingga konselor-konselornya itu juga akan punya peran di situ gitu. Nah, yang perlu kita tekankan adalah ketika kita membantu orang lain yang sedang mengalami masalah dalam kesehatan mental, yang sesungguhnya kita sedang menyehatkan mental kita juga gitu ya. Jadi adik-adik ayo dong dikembangkan programnya. Kalau nggak salah udah hampir setahun juga ya kita mendesain ini. Sudah setahun ya mendesain wadah youth mental health ini gitu ya. Nah, kita mulailah gitu dengan sentuhan langsung pada teman-teman yang membutuhkan gitu ya. Karena sejak tahun yang lalu suicide itu kita sudah angkat tema. Jadi mari kita sama-sama membantu gitu ya, supaya orang-orang tetap sehat mentalnya, sehingga kalau orang yang mentalnya sehat, hidupnya Ya, Bu Atin, apa masih terkoneksi? Hilang koneksi sepertinya.
Masih ada di sini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena memang Bu Atin juga tidak bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai selesai, tapi mungkin nanti jika beliau masuk kembali, mungkin ada yang mau mempersiapkan pertanyaan, insya Allah nanti bisa jawab. Sekarang kita langsung saja ke pemateri selanjutnya ya. Langsung ke ini adalah Husain Akil. Mungkin saya sedikit bacakan dulu reviewnya. Jadi Husain Akil ini, tunggu sebentar. Ini, oke. Oh ini Bu Atin ada nih. Bu Atin, apakah masih bisa lanjut untuk mungkin sebentar lagi? Untuk Ya, mohon maaf jaringannya ternyata iya. putus terus. Oke. Saya sudah di akhir ya, Dek. Jadi silakan lanjutkan tuh. Tapi saya akan tetap ikut ya dengan situasi yang Begitu. keterbatasan yang ada ya. Jadi kalau ada hal yang mau di-sharing diskusi, saya masih tetap akan ikut. Jadi kalaupun putus saya akan masuk sampai situasi apa namanya ya, sesuai dengan kebutuhan lah ya. Terima kasih. Tapi mungkin ya Ibu Atin, terima kasih banyak atas materi yang sudah dipaparkan ya. Ini juga ada pesan yang sangat gamblang ya dari Ibu Atin untuk youth mental health nih mungkin ya, untuk membuat program-programnya ke depannya untuk supaya bisa tereksekusi. Tapi mungkin di sini ada pertanyaan yang sudah muncul belum ya buat Ibu Atin, mungkin supaya bisa langsung ditanyakan. Kalau belum ada, ya sudah ada itu satu. Sudah ada. Dari Semarang, Mbak Sari. Gangguan psikomatis apakah termasuk gejala depresi? Ya. Oke. Langsung nih ya. Langsung aja. Jadi gangguan psikosomatis itu kan dampak ya, efek ya dari adanya gangguan mental kan, ada gangguan psikologis gitu. Ya kalau psikosomatis itu kan penyebabnya seringkali betulnya persoalan yang tidak diselesaikan dengan baik atau belum terselesaikan. Sehingga ketika kita mengalami masalah-masalah psikologis, tubuh dan jiwa kita ini kan saling berkait ya. Makanya kenapa sehat tubuh, sehat jiwa katanya, atau sehat jiwa, sehat tubuh. Nah, ketika ada yang terganggu salah satunya, maka metabolisme juga terganggu. Jadi persoalan psikologis itu yang paling sering terjadi mengganggu metabolisme tubuh, keseimbangan tubuh ya. Kan kadang-kadang kita pikir loh, kan perasaannya yang sakit, kenapa tubuhnya yang sakit kan gitu kan. Nah, ternyata memang itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi ketika kita sedang stres, otak kita nggak bisa berpikir, biasanya akan mengalami banyak penyumbatan di mana-mana kan gitu ya. Karena memang otaknya tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi misalnya perintah otak untuk peredaran darah misalnya. Nah karena lagi stres kan nggak bisa bekerja dengan baik juga kan gitu, sehingga itu mempengaruhi tubuh. Nah jadi kalau kita mengalami psikosomatis biasanya pada penyakit-penyakit tertentu ya, seperti asam lambung ya, kemudian apa itu lagi, sakit di ulu hati, migrain katanya ya, sakit kepala yang kita nggak tahu sebabnya apa gitu, sakit punggung, nyeri punggung dan lain sebagainya. Itu banyak persoalan-persoalan psikosomatik yang disebabkan oleh depresi. Bahkan meningkatnya kadar gula karena faktor depresi juga terjadi kolesterol gitu ya. Itu adalah penyakit-penyakit psikosomatis yang kalau persoalan fisiknya yang diobati tanpa menyelesaikan persoalan masalah psikologisnya ya tetap kambuh kan. Bentar dengan obat selesai, tapi kalau persoalan muncul lagi gitu ya, pemicu masalahnya muncul lagi atau faktor fisiknya akan kembali lagi gitu. Jadi yang mau diberesin mana nih? Diberesin fisiknya atau cara psikisnya, cara berpikirnya untuk bisa mengatasi dua-dua ya. Jadi saya mungkin mau menceritakan pengalaman ketika saya diisolasi di rumah sakit ya dalam kaitan COVID. Nah, pada saat itu masalah fisiknya sangat berat gitu ya. Karena kita suntik antibiotik mempengaruhi asam lambung dan situasi isolasi juga menyebabkan kecemasan yang tinggi ya, secara psikis kita juga terganggu. Nah,
apa yang saya lakukan untuk membuat saya tetap waras dalam kondisi itu, kan gitu ya. Maka kita harus berdialog dengan diri sendiri, berdialog dengan seluruh organ tubuh kita yang kita rasa sakit. Nah, berarti kan fisik dengan psikologis itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Jadi ketika saya berdialog dengan tubuh saya, maka saya kemudian bisa makan, ya, asam lambungnya kemudian bisa stabil, gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman yang sangat heroik ya kalau saya bilang dalam pengalaman hidup, gitu ya. Bagaimana kita harus mengatasi situasi di isolasi di rumah sakit yang horor kita rasa, gitu ya, dengan penyakit yang juga horor karena baru dan kita nggak tahu bagaimana mengatasinya. Nah, kalau kita tidak bisa meregulasi diri, gitu ya, berdialog dengan tubuh, maka sakit-sakit fisik itu akan semakin berat, gitu ya. Dan itu saya rasakan dalam seminggu pertama, gitu. Jadi kemudian kita harus cepat segera mengambil alih, gitu ya. Jadi hanya kita yang bisa mengambil alih diri kita, tubuh kita maupun pikiran dan perasaan kita. Kalau kita biarkan lingkungan di luar, situasi di luar, ya, suasana di rumah sakit yang mengambil alih kecemasan kita, maka kita akan terbawa terus, gitu. Mengambil lompatan untuk menyelamatkan diri sendiri dan mengambil alih pikiran, mengambil alih perasaan, mengambil alih tubuh. Ya, jadi kita berdialog, self talk, ya. Jadi memprogram otak, gitu, mengsugesti diri, gitu, itu adalah bagian-bagian yang harus kita lakukan. Jadi dalam situasi yang mencekam sekalipun, ketika kita mampu mengambil alih pikiran dan tubuh kita, biasanya kita akan lebih cepat bisa beradaptasi dan kemudian bisa berdamai dengan situasi yang kita anggap tidak menyenangkan, gitu ya, berdamai dengan persoalan yang ada. Nah, pada saat itu kemudian pikiran kita mulai terbuka, gitu ya. Nah, pada saat kita dalam situasi tertekan, kita tidak bisa kemana-mana. Mestinya kalau kita mampu mengambil alih pikiran kita, biasanya kita akan menghasilkan pikiran-pikiran yang luar biasa, gitu ya. Tapi kalau emosinya yang diikutkan, maka blocking otak yang terjadi, kan, gitu ya. Nah, saya menceritakan pengalaman adalah ketika saya sama orang sama sekali tidak pandai menggambar, kan, gitu ya. Tapi ketika kita berada dalam situasi yang tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa ngapa-ngapain, ya, mau mengembangkan ide apapun tidak terbatas pada ruangan 2x3, gitu. Akhirnya yang berkembang adalah imajinasi. Nah, di situ kemudian mulai belajar menggambar, melukis, dan akhirnya sampai sekarang menjadi hobi. Nah, itu kan ada hikmah, ya, di balik itu. Kita akhirnya bisa memanfaatkan situasi yang menekan sekalipun, tapi dalam menjadi produktif, gitu, menjadi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai mengalami psikosomatis. Orang yang mengalami psikosomatis ya karena itu tadi, gitu ya, kendali dirinya, kendali tubuhnya tidak di tangannya lagi, tetapi di tangan masalah atau si orang yang menyebabkan masalah, gitu. Nah, itu ya, gitu. Jadi hati-hati juga dengan psikosomatis, gitu. Jadi harus yang diberesin bukan hanya fisiknya, tetapi juga harus cara berpikirnya, psikisnya, emosinya, gitu ya. Carilah teman untuk curhat, gitu ya, supaya jangan menekan perasaan, menyimpan-nyimpan perasaan, nggak mau berbagi, gitu. Pelit banget sih, masalah aja disimpan-simpan, gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau masalahnya bisa jadi berlian, simpenlah, itu satu bagi sama kita, gitu ya. Ya, tapi artinya ketika kita punya masalah, kita tidak tahu mau kemana, kita tidak bisa berpikir dengan baik, cari orang, cari teman, gitu ya. Jadi bisa banyak cara ya untuk kita lakukan supaya kita tidak terlalu menderita lah ketika punya masalah, ya. Banyak orang di sekitar kita yang membantu kita, gitu. Ada kalau youth mental health ini mau berpartisipasi, bantulah orang-orang, karena memang kadang-kadang ada orang yang nggak gampang, nggak mudah bagi dia untuk ngobrol, ngomong. Dia harus cari orang yang bisa dia percaya, gitu ya. Jadi memang harus begitulah, ya. Itu saya kembalikan, Dik. Mudah-mudahan bisa mendapat tambahan masukan. Ya, terima kasih buat Tin atas jawabannya ya. Tadi mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan pertanyaan dari Ibu Sari Normawati. Sekarang nanti mungkin Bu Atin masih akan bergabung di monitor ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, jika Ibu Atin masih ada di sini, mungkin bisa langsung dijawab sama Ibu Atin. Sekarang kita lanjut ke pemateri selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Untuk Hussein Akil, sedikit saya paparkan
review beliau, nama Husain Akil, beliau masih mahasiswa ilmu politik di Universitas Indonesia. Nah, Husain ini adalah merupakan koordinator dari Youth Mental Health yang digarap oleh ICC. Nah, kemudian dia juga aktif ya di organisasi yang memang berdikari di kesehatan mental, itu bernama Self Love Warrior. Mungkin teman-teman pernah dengar atau bisa dicek Instagramnya. Dan beliau juga memang sering ya menjadi pembicara dan menjadi pembicara dengan materi-materi kesehatan mental. Mungkin bisa langsung saja sekarang kita sambungkan ke Husain Akil. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih ya atas pembukaannya. Baik, saya kan di sini sebagai perwakilan dari Youth Mental Health, jadi saya awal-awal ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu Youth Mental Health itu apa. Jadi Youth Mental Health atau seringkali kita singkat YMH, tapi bukan Yamaha, itu merupakan suatu program di bawah unit layanan konseling Islamic Cultural Center, di mana sesuai dengan namanya, etimologinya youth itu berfokus pada anak muda. Kita ingin menjadi wadah tempat bercerita atau konseling anak muda, karena banyak banget anak muda di waktu-waktu saat ini merasa tidak didengarkan sesama anak muda lainnya, atau seringkali merasa diacukan. Nah, kita harap melalui program Youth Mental Health ini kita bisa menjadi wadah untuk mereka didengarkan, merasa ditemani atas cerita-cerita mereka, dan secara tidak langsung memberi paham kepada mereka kalau cerita mereka itu berharga, setiap kisah-kisah mereka itu berharga. Maka dari itu Youth Mental Health ini ada untuk menggapai tujuan tersebut, dan merupakan perpanjangan tangan dari meningkatkan kesadaran kesehatan mental terutama di Indonesia. Nah, lanjut ke dalam pembahasan inti. Di sini aku ingin menjelaskan tentang how to stay sane, bagaimana kita tetap menjadi waras terutama di tengah pandemi ini. Sejak awal tahun ini, terutama bulan Februari atau Maret, kita kalau lihat berita tuh kayak corona, pandemi dari Cina atau yang sudah menyebar tuh kayak membuat kita frustasi, membuat kita stres, kayak ini penyakit apa sih kok baru dengar, terus kok nyebarnya cepet banget, dari batuk udah nyebar, dari ngomong aja udah nyebar, harus pakai masker jarak 1,5 meter. Itu kan ini merubah kondisi yang awalnya kita udah nyaman, merubah kondisi yang awal udah kita terbiasa, dan ini menyebabkan adanya waktu atau adanya sesuatu yang perlu kita adaptasi, dan ini kan memakan waktu, membuat kita pusing kan, kayak ini harus gimana, kayak jadi sekolah online kita harus bangun dan menatap laptop setiap harinya, itu buat sakit mata kan. Dan menurut yang saya baca juga, sekolah online itu costs more energy, yang artinya itu memakan energi lebih juga. Kita harus pay attention juga, kadang-kadang kita merasa kita jadi pusat perhatian karena kamera kan, kita nggak tahu siapa yang ngeliat kamera kita. Jadi kita merasa baik di depan kamera itu juga memakan energi yang cukup banyak. Tidak hanya itu, di sekolah online ini atau di kerja online ini juga memakan waktu, di mana kadang-kadang tidak mengenal waktu. Jam 9 dikirim tugas, nanti dikirim penyelesaiannya jam berapa. Itu kan juga membuat kita lebih memakan waktu untuk waspada, untuk melihat sosial media lebih banyak lagi, apakah ada tugas yang akan dikirim semacamnya. Jadi perubahan adaptasi ini atau perubahan kebiasaan ini membuat kita jadi lebih stres, menjadi lebih bingung untuk berperilaku atau untuk berkegiatan di masa pandemi ini. Nah, aku stres kayak yang tadinya udah terbiasa seperti A, dan ini yang sebenarnya jadi seperti B. Kita bingung harus ngapain, kita cari-cari cara baru, kita harus beradaptasi. Nah, ketika diadaptasi kita stres atau bahkan berujung sakit mental. Apalagi kita keluar, kita nggak bisa berkembang untuk bercerita apa yang tadi disebutkan oleh Buatin, ngobrol, berbagilah. Tapi ketika di pandemi ini kita susah untuk bertemu orang, kita mencari orangnya susah gitu loh. Orang kan justru semakin sibuk dengan kegiatan-kegiatan online-nya. Maka dari itu kita jadi semakin stres kan.
kita nggak bisa berbagi cerita, kita nggak bisa bertemu dengan orang, atau orang yang coping mekanismenya itu dengan berpergian, dengan nongkrong-nongkrong di coffee shop, atau dengan jalan-jalan melalui kereta atau di busway Transjakarta. Namun karena adanya pandemi ini, jadi terbataskan, jadi pusing gitu loh, kayak ya nggak bisa keluar gue, tapi gue lagi pusing, jadi gimana dong kan? Semakin ada keterbatasan untuk mengatasi stres yang dialami. Nah, melalui itu juga aku di sini ingin menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan stres tersebut dan mengatasinya. Salah satunya itu adalah pikiran. Pikiran merupakan sumber dari segala hal stres tersebut. Karena kenapa? Kita seringkali main tebak-tebakan tentang masa depan. Misalnya ketika corona ini datang pas Maret, kita menebak-nebak kayak apa nih kejadian yang bakal ada setelah corona ini. Apakah bahkan ada yang berlebihan kalau kita lihat di Twitter, apakah akan seperti zombie apocalypse, apakah ada orang zombie dan semacamnya, orang-orang akan semakin takut untuk berkontak fisik, takut untuk terkena virus coronanya. Ada juga yang memikirkan skenario seperti itu, atau juga memikirkan seperti misalnya ketika perkuliahan, misalnya kalau aku perkuliahan semester 2 lalu dia selesai, lalu ada orang yang memikirkan apakah semester 3 nanti kuliahnya tetap online atau bisa offline, atau memikirkan vaksin akan tetap ada kapan, padahal itu kan di luar otoritas kita. Vaksin itu bukan kita yang buat. Lalu kenapa kita mikirin vaksin? Sebenarnya itu nggak berguna, it's out of our control gitu lah. Dan itu yang sering kita lakukan, tapi kita sering mikirin vaksin ini kapan datangnya, corona ini kapan selesainya, apakah tahun 2021 atau tahun 2022, kita kuliahnya gimana, kita kerjanya gimana. Sebenarnya itu hal yang berkendali kita. Jadi kita tetap memikirkan itu. Bagaimana kita mengatasi dengan pikiran kita? Mungkin kita bisa mengatasi dengan mindfulness atau berada di waktu saat ini. Apa maksudnya berada di waktu saat ini? Yaitu kita nggak memikirkan masa lalu berlebihan dan nggak berusaha menebak-nebak masa depan. Kita berusaha di waktu saat ini. Ada corona. Apa yang kita harus bisa lakuin? Sebatas sebagai individu yang manusia biasa lah istilahnya. Ya kita cuci tangan, menjaga kebersihan, memakai masker, jaga jarak, dan sebatas itu. Memikirkan masa depan, keadaan negara, bagaimana ke depan itu di luar otoritas kita. Kita bukan presiden, pejabat negara pun kan. Atau bahkan kadang-kadang pejabat negara tidak memikirkan bagaimana masa depan negara kita kan. Jadi apa yang bukan tugas kita, itu jangan dipikirkan gitu loh. Karena itu bukan nambah beban stres jadinya. Udah pandemi, nambah beban stres gitu. Terus dengan mindfulness ini bisa menjaga kewarasan diri kita, karena kita menjadi tahu apa fokus kita yang harus kita lakukan. Mungkin di pandemi ini kita menemukan sesuatu yang baru yang kadang-kadang kita nggak perhatikan, seperti misalnya ketika kita semakin lama di rumah, kita melihat kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, atau waktu-waktu luang yang kita ternyata punya banyak, misalnya bisa kita gunakan untuk baca buku, dan itu kita bisa semakin perhatikan, wah dengan kita memperhatikan waktu-waktu saat ini, kita bisa menggunakan untuk membaca buku gitu loh. Dan itu sebuah hobi baru yang sangat bagus. Kita menyisihkan 1 jam atau 2 jam dengan membaca buku, itu akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu baru dalam otak kita, dalam diri kita. Kita jadi semakin tahu apa yang berguna untuk diri kita gitu loh. Lalu yang kedua adalah bad news atau berita buruk. Kita sering banget kalau lihat berita-berita atau sosial media itu banyak banget yang buat kita anxious atau gelisah. Misalnya kayak jumlah korban corona mencatat rekor 4.000, 5.000 per harinya, semacamnya. Sehingga sekarang Indonesia udah 300 ribuan lebih kan. Itu sangat mengkhawatirkan karena ya nggak ada tanda-tanda penurunan. Itu kita udah berbulan-bulan sejak Maret bisa dihitung hampir 6 bulan lebih, tapi tidak ada tanda-tanda penurunan. Itu sangat mengkhawatirkan kan. Tapi lagi-lagi misal kamu memang ada anjuran kalau kita tuh harus stay up to date gitu loh. Tapi misalnya kalau untuk staying up to date itu mengganggu mental kalian, itu nggak sebuah kewajiban. Your mental health matters gitu loh. Kamu bisa stay up to date beberapa hari sekali aja, nggak harus setiap hari. Kita harus memantau, nggak terlalu sering nggak apa-apa. Yang penting mental kita bisa jaga gitu loh. Misalnya itu mengganggu mental kita jadi gelisah setiap membaca berita itu, it's okay, don't read the news gitu. Atau bad news berarti semacam
beberapa hari lalu seperti demo atau RUU Cipta Kerja, RUU lainnya membuat kita pusing mikirin negara kayak bagaimana kalau RUU ini disahin, apa dampaknya. It's okay, you don't have to think about that karena itu lagi-lagi urusan negara. Kita nggak harus mikirin itu secara mendalam, sampai pusing, sampai mental kita gangguan. Karena kalau misalnya mental kita terganggu, kedepannya kita nggak bisa mikirin hal yang baik lagi. Undang-undang itu nggak bisa jadi yang kita pikirin sebagai yang diskusi ringan lagi gitu loh. Jadi mental itu mempengaruhi segalanya. Mental merupakan fondasi awal kan. Jadi kita pikirin mental dulu, baru yang lainnya. Nah, jadi bad news itu atau berita-berita itu baik buruk atau bagus, terutama yang buruk di keadaan pandemi ini, kalau misalnya berbahaya untuk mental kamu, sebaiknya dihindari. Lalu yang ketiga, adaptasi. Dan seperti yang sebelumnya, kayak kita menemuin hal-hal baru di pandemi ini, kebiasaan baru, jam-jam waktu baru, atau misalnya ada juga temenku yang dia kuliah di luar negeri tapi harus tetap di Indonesia, kan tuh jamnya beda tuh. Jadi pas aku tanya jam 2 malam kenapa belum tidur, dia lagi kuliah, lagi kelas kan. It's crazy gitu kan. Ya agak gila karena jam 2 malam tuh harus kuliah. Itu sangat bertentangan dengan kebiasaan kita di Indonesia kan. Seharusnya dia udah tidur. Nah, kita harus beradaptasi. Beradaptasi kita harus memerhatikan lagi ke diri kita mana yang cocok untuk kita. Misalnya kita punya waktu berapa jam dalam sehari, kita istirahat berapa jam, itu kita harus alokasikan waktu-waktu tersebut dengan baik dan menggunakan jadwal-jadwal orang lain terus kita masukkan di jadwal kita, karena itu nggak cocok gitu loh, nggak akan cocok. Kita tahu apa yang kita butuhkan, lalu kita sesuaikan dengan yang kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam pandemi ini. Kita adaptasikan dan kita maintain, kita pertahankan ke depannya. Lalu setelah adaptasi, kita pasti melihat ada sesuatu yang ada error, ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang masa transisi gitu loh. Nah, itu maka kita perlu adanya pelatihan-pelatihan mental seperti meditasi, breathing exercise, atau seperti hal-hal journaling, hal-hal yang bisa membuat atau bisa menenangkan mental kita. Misalnya seperti meditasi. Kalau meditasi ini jujur aku sering banget ngelakuin karena ini emang membantu banget. Meditasi membantu memfokuskan pikiran. Meditasi ini bukan mengkosongkan pikiran, tapi lebih ke memfokuskan pikiran. Mungkin sih ketika kita udah nulis banyak buat tugas atau nulis banyak buat kegiatan yang kita milikin, itu jadi pikiran kita berantakan. Kita nggak tahu mau fokus yang mana nih. Kita mau fokus yang A atau mau fokus yang B atau yang C. Kita merasa kayak semuanya penting. Kayak semuanya harus dikumpulin atau semuanya harus diselesaikan. Nah, dengan meditasi ini, ketika kita memejamkan mata, lalu menarik napas dan menghembuskannya, itu kita sambil memfokuskan pikiran apa yang mau kita pikirin terlebih dahulu. Kita memikirkannya dengan tenang. Biasanya itu selama 5-15 menit, setelah selesai meditasi, kita lebih tenang dan lebih tahu apa yang harus mau dilakuin. Dan ini akan bergantung dengan skala prioritas yang kita miliki. Jadi kita setelah mikirin, kita tahu mana yang dikumpulin lebih awal, mana yang memiliki dampak lebih besar ke depannya, dan mana yang urgent untuk dilakukan. Gitu. Lalu ada breathing exercise. Ini biasanya ketika kita lagi panik, kan kita nggak mungkin untuk langsung meditasi, kita nggak punya waktu sebanyak itu. Nah, breathing exercise ini diperlukan ketika kita lagi panik, itu langsung kita disuruh atur napas. Kadang-kadang kita lupa napas, kayak lagi panik itu kita suka lupa napas, juga fokus pada pikiran kita. Contohnya kayak teman-teman kita nyakanin napas dulu. Dan itu esensinya. Esensi dari napas adalah supaya kita bisa mikir lebih jernih. Mungkin secara biologi, napas itu oksigen akan mempengaruhi lancarnya peredaran darah. Dan darah itu akan membawa oksigen. Ketika darah kekurangan oksigen yang sampai ke otak, kita nggak bisa mikir jernih gitu loh. Itu esensi secara biologinya. Nyata secara mentalnya juga sangat berpengaruh. Dan salah satu tips lagi dari aku yang sering aku lakukan juga itu journaling. Aku sering kali setiap hari nulis apa yang aku rasakan di hari itu. Karena dengan begitu aku bisa lihat kemajuan sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan apa yang telah aku laluin, terutama di pandemi ini. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, sebenarnya perasaan kita tuh jadi lebih baik gitu. Misalnya hari ini aku kuliah online, pelajaran nggak enak, tapi aku bisa ngatasinya gitu. Terus beberapa hari ke depan
sebulan 2 bulan ke depan kamu udah mulai ngisi jurnal lagi dengan tentang perkuliahan. Aku kuliah online dan gak ada masalah di perkuliahan online ini, aku bisa mengikuti pelajaran. Jadi adanya perubahan dari yang tadinya kamu menemukan permasalahan, beberapa bulan ke depan kamu jadi sudah beradaptasi, kamu tidak menemukan permasalahan. Di sini esensi dari perkembangan diri, pertumbuhan yang banyak orang cari gitu, yang banyak orang cari namun tidak banyak orang temukan kan. Jadi seringkali orang tuh mengabaikan atau tidak memperhatikan perkembangan dirinya gitu, kayak gue ngapain aja sih selama pandemi, gue liburan ngapain aja, nggak ada perubahan. Dan kamu tetap waras aja itu sebuah pencapaian gitu, kamu tetap waras, kamu tetap bisa melakukan hal-hal normal setiap harinya, itu sebuah pencapaian. Kamu nggak harus mendapat Nobel perdamaian, kamu nggak harus memenangkan kompetisi internasional atau nasional, apalagi selama pandemi ini, cukup menjadi waras aja itu merupakan sebuah pencapaian gitu. Jadi kalau bisa dirangkum adalah beberapa untuk menjadi waras di tengah pandemi ini adalah setelah memikirkan masa depan atau dengan mindfulness, lalu it's okay nggak update tentang berita asal mental kita tetap terjaga. Lalu adaptasi yang ketiga, bagaimana kita beradaptasi tergantung dengan diri kita sendiri. Dan yang keempat, seperti meditasi, breathing exercise, dan journaling itu merupakan salah 3 dari cara-cara untuk menenangkan mental kita atau menjaga mental kita tetap sehat. Itu mungkin dari pemaparan yang bisa aku sampaikan. Selebihnya mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Akil yang sudah memberikan kita tips-tips supaya tetap waras ya saat pandemi di rumah aja nih. Saya kira cukup jelas sih ya. Saya juga merangkum 5 tadi tuh tips-tips untuk supaya kita tetap nggak bisa waras lah gitu ya. Nah, semoga bisa menjelaskan. Sekarang mungkin langsung ke pemateri terakhir ya. Yaitu ada Ustadz Musa. Mungkin Ustadz Musa sudah ada di monitor ya? Ada. Iya. Oke. Sebelumnya saya mau sedikit membaca reviewnya dulu ya Ustadz Musa ya. Beliau sekolah atau kuliah S1 di STAI Madinatul Ilmi. Nah, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia. Kemudian untuk aktivitas yang sedang beliau lakukan atau sehari-hari yang beliau lakukan yaitu beliau menulis buku. Terakhir itu buku yang beliau tulis adalah berjudul Jenderal Qasim Sulaimani, Jalan Cinta Sang Penumpas ISIS. Nah, beliau juga pengasuh dari komunitas pembelajar Islam atau Kupas yang mungkin bisa dilihat juga di YouTube channelnya ya, ada Kupas channel. Di situ juga beliau aktif ya, mengupload video segala macam. Langsung saja kita ke materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Musa, itu keberagamaan dan kesehatan. Silakan Ustadz Musa, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara jelas ya? Jelas, Ustaz, jelas. Pertama-tama, alhamdulillah bisa bersama-sama saudara-saudara dan adik-adik dalam acara diskusi yang sangat menarik ini. Dan juga saya benar-benar mengapresiasi dari hati yang terdalam atas kepedulian adik semua di usia dini atas apa yang kita sebut sebagai kesehatan mental ini. Tapi dan juga apresiasi kepada seluruh panitia tentunya juga. Tadi saya juga sudah mendengarkan paparan dari Ibu Rahma tadi. Yang pertama sangat menarik dan logis, dan juga sudah banyak sekali sebetulnya yang dibicarakan dan sudah hampir-hampir nyaris saya tidak punya bahan lagi. Begitu juga dengan Adinda Hussein Akil yang paparannya juga sangat menarik dan brilian, super sekali. Dari sisi tentunya adalah psikologi, ya, teori psikologi dan lain sebagainya, yang juga ada dari pengalaman dan ada tips untuk menjaga kewarasan
yang mungkin bisa kita terjemahkan kewarasan itu sebagai kesehatan mental juga, atau bagian atau indikator di kesehatan mental. Nah, mungkin sebelum saya berbicara dari segi agama dulu, sebaiknya saya mencoba untuk, ya sebagai orang yang suka berfilsafat dan latar belakangnya juga banyak membaca, atau sedikit banyak lah membaca bidang filsafat. Biasanya filsafat itu memulai dengan persoalan definisi dulu, apa itu kesehatan mental. Sebenarnya kalau kita baca literatur tentang kita nggak terlalu tahu bagaimana sebenarnya orang sehat tuh. Ternyata tidak punya definisi yang tegas. Nah, itu jangan membuat kita gusar, justru itu membanggakan dan menyenangkan, karena sebetulnya bisa-bisa orang yang kita anggap tidak sehat itu sebenarnya sehat, dan juga sebaliknya orang yang sehat jangan terlalu bangga dan sombong sehingga dengan mudah dia menjadi tidak sehat. Saya pernah misalnya datang ke seorang ahli, salah satu pakar, dokter pakar jantung, salah satu paling hebat lah di Indonesia, dan juga sering menjadi pembicara di luar negeri dan lain sebagainya. Saya cek jantung saya, kemudian ada prosedur tertentu untuk mengecek kesehatan jantung. Kemudian dengan setelah melakukan berbagai prosedur itu, kemudian dia bilang, saya sebagai dokter itu hanya akan bisa bilang saat ini, sekarang ini, dan sebelumnya jantung kamu sehat. Tapi boleh jadi sejam kemudian jantung kamu menjadi tidak sehat dan saya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Artinya kesehatan fisik manusia itu benar-benar bagi ahli kesehatan itu benar-benar adalah juga karunia Allah. Ini yang kita mungkin lupa. Kesehatan fisik itu karunia Allah sedemikian sehingga tidak ada pakar kesehatan apapun, dokter apapun yang bisa bilang, ya wahai Musa atau Hussein atau Safina, kamu akan sehat. Tidak bisa. Dengan demikian, kesehatan fisik itu juga tanggung jawab kita. Jadi kita sendiri punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan yang saat ini katakanlah sedang kita miliki atau kita nikmati. Nah, kalau kesehatan fisik saja adalah sesuatu yang masih bisa dibilang ambigu, atau dalam bahasa logika biasa disebut dengan fuzzy, sesuatu yang bimbang lah, belum tentu benar belum tentu apa bisa didefinisikan dengan jelas apa itu kesehatan fisik. Bagaimana dengan kesehatan mental atau mental health? Yang itu lebih abstrak lagi. Kesehatan jiwa itu sesuatu yang lebih abstrak lagi, yang mungkin akan lebih susah lagi kita bilang, dokter atau ahli bilang kamu sehat atau sakit. Nah, dengan demikian, kalau kesehatan mental saja sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita, apalagi kesehatan mental. Kalau kesehatan fisik aja itu tanggung jawab kita sebagiannya, kalau sakit kita memang pergi ke dokter, tapi dari sisi kita sendiri punya tanggung jawab untuk menyehatkan diri kita, menjaga kesehatan dan lain sebagainya, apalagi kesehatan mental. Lebih-lebih itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Nah, jangan-jangan kesehatan kita sendiri yang harus menentukan. Jadi ada pertanyaan misalnya, apakah, misal saja ini ya, apakah orang gila itu sadar kalau dirinya gila? Boleh jadi dia tidak sadar ya. Jika dia menjadi gila itu prosesnya tidak sadar. Kalau misalnya sebelumnya dia tidak gila, akhirnya naudzubillah min dzalik, ini cuma cerita sebagai ilustrasi saja. Kemudian jadi gila, atau tadinya dia sehat kemudian tergelincir menjadi tidak sehat. Mengapa dia mengalami seperti itu? Karena dia tidak sadar diri. Jadi dia sendiri tidak menjaga kesehatan. Nah, di sini jadinya kita punya tanggung jawab. Dan ini saya kira di titik ini atau di aspek ini agama itu sangat-sangat berperan. Ketika dalam beragama
kita itu dituntut untuk menjalankan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia, tadi Ibu Rahma sudah menyampaikan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan itu, seorang itu memiliki kontribusi terhadap masyarakat, memiliki tujuan, memiliki memiliki peran. Nah, agama itu memberi kita peran. Agama itu menghadirkan kepada kita peran-peran kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada saat momen di mana kita tidak punya peran gitu. Mungkin sebagian orang akan bilang, peran saya apa? Nah, itu berarti kurang belajar ya. Berarti kalau sudah sampai kehilangan ide mau ngapain, itu berarti kurang mengenal agama. Karena di dalam agama itu tidak ada waktu di mana kita bisa bilang, saya ngapain ya? Seolah-olah kita bisa minta kepada Allah, minta kerjaan. Itu tidak mungkin terjadi. Karena betapapun kosongnya kita, ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Coba kita misalnya bicara agama secara ringkas saja. Di dalam agama itu ada yang wajib. Yang wajib itu artinya apa? Pasti, wajib, harus kita kerjakan. Atau istilahnya ilzami. Dia bersifat obligatory. Dia harus dikerjakan. Yang wajib pastinya semua di sini sudah tahu. Nah, kalau selesai melakukan yang wajib. Melakukan yang apa dong? Oh, melakukan yang sunnah, yang sunnah dulu, yang dianjurkan. Wah, itu juga sangat banyak. Itu hampir-hampir tidak selesai. Nanti akan saya tunjukkan bahkan yang wajib pun tidak pernah selesai. Tapi katakanlah, kita bagi-bagi dulu. Setelah yang sunnah, ada yang mubah, yang boleh dilakukan. Nah, sekarang kita bicara, yang wajib itu apa? Yang wajib itu pertama, misalnya kita melakukan ibadah tertentu. Itu semua tahu. Tapi juga jangan salah, wajib menjaga diri. Itu wajib. Nah, sekarang ada nggak waktu di mana kita nggak menjaga diri? Nggak apa-apa lah. Kita lukai diri sendiri. Nggak boleh. Kapanpun itu tidak boleh. Jadi kewajiban, kalau kita bicara, kewajiban menjaga diri itu berarti kewajiban 24 jam, 7 hari 24 jam. Tidak ada waktu di mana kita boleh mengatakan, wah kali ini, hari ini, saat ini, jam ini saya mau melukai diri sendiri atau mencederai diri sendiri. Itu sama sekali haram hukumnya. Artinya kalau haram itu ilzam atau sesuatu yang harus ditinggalkan. Ada yang wajib, yaitu harus dilakukan. Ada yang haram, wajib ditinggalkan. Nah, ini saja ya, menjaga diri. Menjaga diri itu dari apa? Nah, di situ tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh dua pembicara sebelumnya. Menjaga diri dari penyakit-penyakit mental. Dari pikiran-pikiran yang merusak diri kita sendiri. Dari, kalau dalam istilah agama itu disebut sebagai penyakit-penyakit hati. Nah, ini kalau dibahas sih sangat panjang dan mungkin tidak ada waktunya. Tapi sederhananya, penyakit-penyakit hati itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang sering kita dengar. Pertama, sombong. Ini kelihatannya penyakit hati ini, sombong itu merugikan orang lain. Sepertinya kalau orang bilang ini orang sombong, kayaknya merugikan orang lain. Oh tidak, yang paling dirugikan pertama kali orang sombong itu dirinya si sombong itu. Dirinya sendiri dia akan rugi. Karena orang sombong itu tertutup dari segala macam kebaikan, termasuk kebaikan sekitarnya. Jadi orang sombong dia tidak akan mendapatkan manfaat dari sekitarnya. Padahal salah satu tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Ibu Rahma dan juga oleh Adinda Husin, bahwa orang kalau sombong otomatis dia akan menyendiri, merasa tidak punya teman, dia tidak ingin berbagi karena merasa punya kelas sendiri, status sendiri, punya dunianya sendiri dan lain sebagainya, dan menganggap orang lain itu rendah, remeh, orang lain tidak berguna, orang lain tidak bermanfaat, orang lain ini hanya merusak, hanya melelahkan, hanya membawa beban dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya adalah pintu menuju kepada penyakit mental yang luar biasa parahnya. Bahkan mungkin bisa bukan hanya stres, tapi bisa sampai kepada depresi dan tidak mustahil sampai kepada bunuh diri. Karena merasa lingkungan sekitarnya ini semuanya tidak di bawah dia. Jadi dia tidak pernah memiliki sesuatu yang bisa mengambil manfaat dari sekitar, melainkan dia merasa
dirinya lebih hebat daripada sekitarnya. Dan kemudian dari sombong biasanya muncul kebencian, permusuhan, dan perasaan bahwa yang lain itu mengancam karena dia sudah memiliki kesombongan itu. Dan banyak lagi kalau kita analisis secara psikologis, nanti akan tumbuh di dalam diri orang yang sombong itu berbagai penyakit lain yang sangat menyusahkan dan sangat membebani dia. Sebaliknya, ini sederhana saja ya. Orang yang rendah hati, jadi ini sekarang analisis sederhana. Orang yang rendah hati, dia akan terbuka kepada apapun di sekitarnya. Dia akan merasa bahwa setiap saatnya dia bertemu dengan orang, itu mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pelajaran baru. Orang lain itu menyenangkan, orang lain itu hebat, mengapresiasi orang, memuliakan orang, menolong orang. Itu semua datang dari perasaan tawadhu atau rendah hati. Karena dia merasa bahwa dia sebagai hamba di hadapan Sang Maha Pencipta yang maha sempurna ini, dia harus selalu menyempurnakan dirinya. Dan tidak bisa dia menyempurnakan dirinya tanpa makhluk di sekitarnya. Apakah makhluk itu manusia? Tentunya yang paling penting adalah bekerja sama dengan manusia. Tapi bahkan kepada hewan pun, ketika dia memiliki rendah hati, dia akan melihat hewan itu dengan perasaan cinta, dengan perasaan kepedulian, dengan perasaan perhatian. Dan juga dengan dengan tanaman di sekitarnya. Dia juga akan memiliki perasaan yang sama. Juga ketika dia melihat benda-benda di sekitarnya. Kerendahan hatinya akan membawa dia untuk selalu ingin menambah, menjadi nilai tambah bagi sekitarnya. Dan untuk dirinya sendiri juga dia ingin terus menambah dan memberi nilai tambah. Sedemikian sehingga dengan rendah hati terbuka jalan yang lebar untuk kesehatan mental manusia. Bahkan kesempurnaan. Bukan hanya sekedar sehat, artinya bebas dari penyakit, tapi dipenuhi oleh kualitas-kualitas mental yang sangat baik untuk evolusi rohani, spiritual, dan lain sebagainya. Ini tinjauan yang pertama. Yang kedua, dan ini singkat saja, menurut saya dari sudut pandang agama, kesehatan mental itu haruslah dicapai, di satu sisi dicapai, di sisi lain dipertahankan dengan kita menambah pengalaman beragama. Jadi agama itu jangan dianggap konsep-konsep doktrin. Percuma. Agama itu adalah praktek. Agama itu adalah pengalaman, experience. Jadi bagaimana kita menjadikan agama sebagai experience. Saya contohkan satu hal saja. Kita mungkin sudah tahu bahwa sholat itu wajib. Dan sudah mungkin dari mulai balik atau sebelum balik kita sudah mengerjakan sholat. Tapi pernah gak kita mengalami sholat? Mengalami sholat itu beda dengan melakukan sholat. Enggak. Mengalami itu dari awal kita niat, kayak kita kalau mau pergi mendaki gunung. Kan ada suasana yang terbangun sebelum kita mendaki gunung. Mulai dari persiapannya, terus mulai cerita ke teman, saya mau melakukan pendakian gunung. Karena pengalaman baru, ya. Karena ada sesuatu yang baru yang mau kita rasakan. Tapi apakah kita memperlakukan sholat kita seperti itu? Nah, ini pertanyaan. Buat saya dan buat semua yang ada di sini. Saya kira sedikit sekali orang yang merasakan sholat sebagai sebuah pengalaman. Karena kalau sholat itu dianggap sebagai rutinitas karena sholat sebelumnya. Ya, kita tidak akan mendapatkan apa yang akan didapatkan orang saat ingin mendaki gunung. Atau saat ingin melakukan misalnya flying fox atau ingin melakukan bungee jumping. Itu ada debaran-debaran di dalam dadanya yang menyebabkan dia saat mau melakukan saja itu sudah ada persiapan, ada yang disebut sebagai pengkondisian. Jadi pengkondisian itu tadi akan menyebabkan seluruh daya-daya di dalam diri kita itu full, optimal. Sehingga ketika kita melakukan apa yang kita lakukan, daya-daya itu akan mendapatkan input yang luar biasa, rangsangan yang luar biasa, dan ketika itu manusia itu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Sama seperti kalau orang mengalami pengalaman baru. Jadi tadi diceritakan misalnya ketemu teman baru, apakah teman baru itu lawan jenis ataukah sesama jenis, itu ada jantung yang berdebar, itu karena pengalaman, eksperimen. Nah, menurut saya, ya ini sharing saya.
Agama kalau kita jadikan sebagai pengalaman, dia akan memberikan gambaran. Tapi kalau kita jadikan sebagai doktrin, yang mau nggak mau harus kita jalankan, ya nggak akan ada suasana suasana jantung yang berdebar itu nggak akan kita dapatkan. Nah, itu saya kira yang penting untuk kita menjadikan agama sebagai pengalaman, sebagai eksperimen. Kayak kita kalau gunung melakukan perjalanan jauh atau mau ketemu orang yang sangat kita hormati atau orang yang sangat kita kagumi atau mau ketemu artis atau mau melakukan sesuatu yang baru lah. Nah, ketika agama kita perlakukan sebagai sebuah rutinitas, maka agama itu akan sangat membosankan. Bahkan kita sudah ingin segera tinggalkan agama itu. Saya kira ini tantangan buat kita, terutama yang masih remaja. Kalau dari remaja bisa menjadikan agama sebagai pengalaman, waduh, itu akan mengalami kenaikan mungkin namanya deposito ruhani dan deposito intelektual yang luar biasa. Meskipun hanya sekali-kali lah ya, nggak apa-apa. Tapi intinya harus dianggap sebagai eksperimen. Nah, kadang-kadang sebagai closing statement ya, kadang-kadang memang membicarakan masalah ini sepertinya mudah, tapi sebetulnya mengerjakannya juga nggak yang berat juga, asal mau. Dan kita sudah lihat orang-orang yang telah melakukannya dan mengalami kesehatan mental yang luar biasa, mengalami setiap hari, setiap saatnya, setiap detiknya itu adalah karunia besar buat dia, dan dia fully flourish ya, sebagai manusia itu dia betul-betul berkembang, betul-betul hidup dan tidak mengalami stres, gelisah, apalagi depresi dan lain sebagainya. Demikian, mohon maaf dari saya, mudah-mudahan nggak terlalu jomplang dibandingkan dengan paparan-paparan lain yang sangat indah dan baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ustadz Musa. Ini masih nggak jomplang banget kok Ustadz. Ini masih dalam jalurnya. Nah, mungkin sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab ya. Teman-teman atau pokoknya semua yang ada di room ini, kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilakan langsung menulis di kolom chat. Nah, sebelumnya untuk menunggu waktu kayaknya belum ada pertanyaan yang muncul ya. Mungkin akan ada pertanyaan dari saya dulu. Sebelumnya, Bu Atin masih ada di monitor ya? Ya. Ini ada pertanyaan dari saya untuk Bu Atin. Halo? Ya, masih ya, ada. Oke. Tadi kan penjelasan dari Bu Atin itu soal resiliensi, kemudian regulasi diri dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu adalah bagaimana sih gitu ya kondisi kita ini sekarang udah remaja gitu ya. Maksudnya bagaimana peran keluarga ya untuk membentuk anak itu untuk memiliki resiliensi yang bagus gitu, sehingga dia dalam kondisi apapun dia bisa menyesuaikan diri, dia cepat menyesuaikan diri dengan baik gitu, sehingga kesehatan mentalnya itu terjaga gitu. Ya, nyambung seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa keluarga memang memainkan peran sangat penting ya di dalam pembentukan karakter ya. Jadi resiliensi itu kan kemampuan orang untuk bertahan dalam situasi apapun kan ya. Sehingga setiap dia menghadapi masalah dia nggak gampang tumbang, nggak gampang goyang. Ya, jadi dia punya daya lentur yang sangat tinggi untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Nah, itu tentu ada pendidikan yang harus dibangun oleh orang tua ya. Jadi misalnya gini, itu terkait dengan pola asuh, Tatina. Jadi kalau orang tua yang biasa memberikan bantuan ya, jadi misalnya gini, memproteksi anak sedemikian rupa gitu ya, sehingga Anda tidak punya pengalaman atau tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan sendiri persoalannya. Ya mungkin karena saking sayangnya kali ya gitu ya.
Tapi itu akhirnya menjadikan anak itu tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan sendiri persoalannya. Nah, tentu memang yang harus dikuatkan adalah kemampuan berpikir anak gitu. Jadi misalnya ketika anak punya masalah, maka dalam dialog yang dibangun orang anak adalah menggali anak, ngajak dia berpikir gitu ya. Kenapa dia bisa punya masalah ini? Atau pertanyaan bagaimana yang harusnya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan. Tapi memang orang tua juga memberi petunjuk lah atau memberi bimbingan ya, cara-cara apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan. Jadi ada dua pola asuh yang tidak membangun kemampuan anak di dalam menyelesaikan persoalan. Yang pertama adalah tadi tuh orang tua yang terlalu protek ya, tinggal digigit nyamuk pun anaknya nggak boleh gitu kan ya, sehingga anak nggak pernah punya pengalaman gatal digigit nyamuk gitu kan. Nah, begitu dia mengalami gangguan dari nyamuk, dia akan sangat stres gitu kan. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang mengabaikan gitu. Jadi ketika anak punya masalah, orang tua sudah cemen gitu aja pun gitu kan. Nah, kan kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang menjatuhkan mental justru dari orang tua. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi nanti suatu hari akan jadi orang tua. Jadi yang harus dibangun adalah kalimat-kalimat suportif, kalimat-kalimat yang positif ya, yang membangun semangat, yang membangun kemampuan berpikir anak gitu. Jadi bukan dibesarin rasa gitu ya. Jadi perasaannya, penderitaan-penderitaannya gitu. Empati boleh gitu ya, tetapi kalau kemudian ketika anak mengalami masalah orang tua langsung turun tangan gitu ya, dan atau orang tua mengabaikan dan tidak memperdulikan, itu adalah hal-hal yang sangat buruk sebetulnya di dalam perkembangan anak dalam belajar resiliensi. Menjadi anak yang tangguh kan dia harus dihadapkan pada situasi di mana ketangguhan itu harus terbentuk kan gitu ya. Jadi kalau segala sesuatu terfasilitasi dengan baik gitu ya, setiap punya persoalan nggak pernah menyelesaikan sendiri, dia nggak akan menjadi anak yang tangguh. Orang tua yang terlalu memproteksi diri, mengurung anak di rumah, dia tidak akan pernah belajar menghadapi situasi di luar kan gitu. Jadi memang ada contoh ya anak-anak yang disekolahkan di asrama atau di pesantren. Itu dia punya pendidikan yang luar biasa di dalam survival dalam hidup, dia survive dalam kehidupannya gitu. Karena asrama dan pesantren itu kan miniatur kehidupan untuk life skill ya, untuk membantu dia beradaptasi dengan keadaan. Jadi ya peran orang tua tentu sangat besar ya, terutama dalam masa-masa di golden age, masa anak, di masa pembentukan karakter gitu ya. Karena resiliensi itu bagian dari pembentukan dan pendidikan karakter gitu ya. Itu yang salah satunya. Nah, jadi janganlah jadi orang tua yang dua tadi ya, mengabaikan, membiarkan anak, kemudian orang tua yang terlalu protek gitu ya, saking sayangnya terprotek, itu juga nggak baik gitu ya. Jadi ada pengalaman itu sih. Kalau di masa remaja ini kan ya kan kita pasti adalah kalau udah mulai remaja tuh ada apa ya istilahnya bahasanya berantem sama orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaannya ketika keluarga itu malah menjadi sumber dari sumber dari masalah. Sumber dari kita itu jadi nggak sehat gitu mentalnya, itu gimana ya kira-kira tuh? Nah, tadi Ustaz kan sudah mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita akal pikiran ya, gitu. Jadi kita seorang remaja kan juga punya kemampuan berpikir ya. Di kepala kita itu ada 100 miliar neuron, sel-sel berpikir. Ya gunakan sel-sel berpikir itu gitu ya. Dengan beragama kita akhirnya berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik kan gitu. Nah, jadi kita menggunakan kemampuan berpikir kita itu untuk mencari pemahaman terhadap situasi gitu ya. Jadi kita punya tanggung jawab pribadi kan tadi, bahwa kita juga tidak bisa bergantung kepada orang lain, sekalipun itu orang tua kita sendiri kan gitu. Nah berarti kita harus punya cara berpikir untuk membaca situasi dengan baik gitu. Salah satu fitrahnya manusia itu kan belajar untuk belajar kan gitu ya. Dan belajar untuk belajar itu kan salah satunya adalah ya membaca gitu kan. Membaca, mencari tahu gitu, membaca situasi, membaca buku dan lain sebagainya. Nah, itu kemampuan itu ada pasti di diri anak-anak remaja sekalipun kan gitu. Nah jadi dengan kemampuan berpikir kita yang kritis, kita bisa membandingkan gitu ya apa yang kita alami ini dan bagaimana kita keluar dari keadaan itu. Gitu. Tapi kadang-kadang kita anak kan suka harapan ya, gitu, harapannya tinggi. Saya kemarin juga baru mendapatkan kasus klien seorang remaja yang frustrasi dan depresi karena perlakuan orang tuanya, yang menurut dia, kok saya ini kan anak, saya punya hak dong gitu ya untuk mendapatkan perhatian dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika harapan itu tidak terpenuhi, apakah dia akan terus berharap?
dan menuntut. Atau dia kemudian mencoba mencari hikmah dengan keadaan itu, dia menjadi apa? Akhirnya yang kita kembangkan, kita cari tahu adalah bahwa ternyata dengan kondisi itu saya menjadi survive, saya juga menjadi mandiri, saya menjadi berpikir bagaimana cara saya kan gitu ya untuk mencari kebahagiaan saya secara positif kan gitu. Jadi harapan yang tidak terpenuhi tadi ketika kita berpikir mencari solusi, mencari cara lain gitu ya, mencari bentuk-bentuk kegiatan lain yang membuat kita tetap bahagia gitu dan bisa memahami gitu. Dan kemudian satu lagi yang saya ajak anak itu berpikir adalah begini, katakanlah orang tuamu tidak berubah gitu ya, harapan yang kamu pikir ideal itu tidak terjadi, terus apa? Kan nggak mungkin mengganti orang tua kan gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah memahami, wah saya memang memiliki orang tua yang seperti ini gitu. Dan kita juga mencoba memahami sisi peran orang tua itu sendiri, kenapa mereka berperilaku seperti itu, pasti ada kan gitu ya. Jadi dengan memahami itu, kita kemudian akan mengurangi tuntutan gitu ya, mengurangi kekecewaan. Dan kalau bisa kita justru menjadi anak yang membantu situasi itu gitu ya, dengan tidak terlalu menuntut. Dan jangan mencari yang lain, cari orang tua yang lain itu kan mungkin kan gitu ya, meskipun ada orang tua yang akan menganggap kita anaknya gitu ya, atau memberi ruang bagi kita untuk menggantikan peran orang tua, tapi kan nggak benar-benar bisa tergantikan kan gitu. Jadi harus diri sendiri sih gitu ya. Kita, menurut saya tuh diri sendiri punya kemampuan kok untuk meregulasi diri. Meregulasi itu artinya menata kembali gitu harapan itu, menata kembali pikirannya, menata kembali hatinya dengan melihat antara keinginan harapan dengan realitasnya kan gitu. Ketika realitasnya tidak ideal ya kita tentu tidak akan bisa menuntut realitas itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membangun realiti kehidupan kita sendiri secara pribadi untuk menemukan tujuan ya, tujuan hidup kita sendiri gitu. Dan bukan hanya orang tua sih yang bisa membantu kita, banyak ya gitu. Jadi ketika kita mengaji, kita ketemu dengan ustadz, ketika kita ketemu dengan teman-teman, ketika kita ketemu dengan guru, kita bisa kok mendapatkan apa yang kita harapkan yang mungkin tidak kita dapatkan dari orang tua gitu ya. Jadi yang paling penting jangan menghindari masalah, karena masalah itu membantumu untuk berlatih menjadi tangguh gitu ya. Tapi jangan terjebak dengan masalah gitu sehingga membiarkan diri hanyut dengan penderitaan. Itu juga nggak sehat kan gitu. Yang benar adalah oke, saya menghadapi masalah, melatih kemampuan analisa berpikir saya, membantu kemampuan logic frame saya sehingga saya tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Bagaimana cara saya beradaptasi dengan situasi yang menyebabkan masalah, dan bagaimana cara saya menghindari hal-hal yang mungkin akan menjadi potensi masalah kan gitu-gitu ya. Itu semua kemampuan berpikir. Dan remaja pasti punya. 100 miliar neuron itu ada pada semua orang kan gitu ya, baik itu remaja maupun orang dewasa. Jadi kembangkan itu, aktifkan sel-sel berpikirnya gitu. Cari informasi, cari pengetahuan, cari orang lain untuk membantu kita meluruskan pikiran kita kalau kemudian terjadi penyimpangan dalam pemikiran gitu-gitu. Gitu Safina. Ya, terima kasih Mbak Tin atas penjelasannya ya. Ini langsung saya bacakan saja, ada beberapa pertanyaan yang udah muncul dan ada yang mau berlangsung juga dari Yani Sodiko, tapi mungkin saya bacain yang awal dulu ya. Ini kayaknya udah dijawab sama Bu Atin ya. Perlu dijawab dari Mak Sumah. Yang adakah indikator tertentu yang menentukan harus atau tidaknya individu untuk melakukan konsultasi pada psikolog? Itu sudah terjawab sih sebenarnya. Apa Fatima Mak Sumah mungkin masih belum jelas atau sudah jelas? Gak muncul ya. Langsung yang bacain yang kedua. Oh sudah jelas, oke. Makasih. Untuk yang kedua, ini ada dari Fatimah Akilah. Apakah keimanan sama kesehatan mental itu sejatinya emang sejalan? Mungkin Ustadz Musa bisa langsung menjawab pertanyaannya. Ya. Ya. Maaf tadi gimana? Oke, ya, ini ada pertanyaan dari Fatimah Akila. Apakah keimanan dan kesehatan mental itu sejatinya memang sejalan? Wah, pertanyaannya butuh saya pikirkan khusus nih. Yang jelas menurut saya iman itu adanya di manusia yang sehat mentalnya. Sebaliknya kufur itu ada di manusia yang sejatinya dia sakit. Karena ini kan satu bahasa agama, satu bahasa sains ya. Mungkin Ibu Rahma juga bisa
membantu menjelaskan. Jadi sehat dan sakit itu kan sebenarnya istilah yang dipakai oleh kedokteran maupun psikologi praktek. Tapi kalau iman dan kufur kan istilah khas agama. Nah, orang beriman itu yang jelas dia punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman yang jelas tidak akan mengalami kegelisahan karena dia nggak punya teman, ada Allah. Nggak punya orang tua, ada Allah. Nggak punya siapapun, ada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau ada di dalam hati orang, ya hati orang itu penuh, full. Problem kebanyakan orang itu kan hatinya kosong. Kalau sudah hatinya kosong, masuk macam-macam. Tadi Bu Rahma juga sudah bicara, misalnya masuk prasangka-prasangka, pikiran-pikiran buruk itu karena kosong. Nah, kalau sudah kosong, tidak terisi dengan Allah, itu ada istilahnya di dalam Al-Quran, itu istilahnya orang yang lalai atau lupa. Kalau orang lupa, lalai, itu hatinya kosong. Sehingga dia seperti hidup, tapi sesungguhnya dia sudah mati. Seperti ada, tapi sesungguhnya tidak ada. Jadi seperti zombie akhirnya. Nah, saya kira itu berarti dia tidak beriman. Dia tertutup. Nah, untuk membukanya, ya perlu terapi. Baik terapi itu dilakukan oleh orang di sekitarnya. Apakah dia tua di sekitarnya itu, atau saudara, atau teman, atau guru, atau juga dari dirinya sendiri. Lebih bagus lagi kalau dari dirinya sendiri. Tapi kan dari dirinya sendiri berarti dia sendiri harus sadar. Nah, ini yang saya tadi ingin, sebenarnya kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan tuh ada kesadaran diri dulu. Dia ini sakit apa sehat gitu. Saya kira itu dulu. Ya. Mungkin ini kali ya Ustadz, jadi kenapa pertanyaan dari Akila itu muncul, karena memang faktanya nih ada banyak kejadian gitu. Misalnya dia itu kena gangguan mental, atau misalnya mentalnya sedang, pokoknya batinnya sedang resah segala macem, dan ketika dia mungkin cerita ke teman-temannya gitu, banyak orang-orang yang bilang ya bahwa oh itu karena kurang iman gitu. Jadi kayak oh kamu harus banyak-banyak sholat, banyak-banyak ingat Allah dan segala macam. Mungkin dari situ kali pertanyaan itu muncul lah. Mungkin kalau dari pernyataan itu Ustadz bisa menjelaskan. Ya, jadi menurut saya, Safina, menurut saya iman atau apapun itu jangan datang dari doktrin. Tadi itu apa yang ingin saya simpulkan pada poin kedua adalah segala-galanya itu harus dialami. Alhamdulillah tadi juga sudah dikonfirmasi oleh dua pembicara sebelumnya bahwa pikiran kita, daya berpikir kita, daya kritis kita itu sudah modal yang sudah Allah berikan kepada di dalam setiap orang. Jadi itu aja dipakai dulu. Jangan mau terima doktrin bongkoan kalau kata orang Jawa. Jangan terima begitu saja. Nggak bisa kalau diterima begitu aja. Itu nanti justru jadi penyakit. Sama seperti beginilah. Kalau contohnya begini. Bagaimana kalau kita makan tapi metabolisme tubuh kita tidak bisa mencernanya. Makanan kita jadi apa? Coba. Kan gitu aja. Itu sebagai ilustrasi. Kalau doktrin masuk di kepala kita tapi kita tidak bisa mencerna, lebih baik dibuang aja. Ya, mohon maaf itu. Ya. Oke, baik Ustadz. Terima kasih atas pemaparannya ya. Semoga Fatimah Akila bisa terjawab ya paparan dari Ustadz Musa. Ini mungkin ada yang mau nanya langsung, bisa langsung aja ya. Tadi siapa ya? Boleh saya? Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Yani Sodika dari Makassar. Menarik sekali ya ini pembahasannya. Tadi saya tertarik untuk mengomentari sedikit mengenai depresi ya, tadi sempat disebut-sebut. Kebetulan saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran. Sedikit aja mengenai penyakit jiwa. Salah satunya adalah bipolar, di mana di situ ada gangguan mood yang sangat ekstrim ya. Dia bisa manik dan bisa juga depresi. Nah, untuk depresi itu kalau sudah masuk ke ranah medis, tentu tadi seperti Ibu psikolog tadi menyampaikan, ini sudah perlu pengobatan. Dan saya sering sekali mendapatkan pandangan yang mungkin keliru ya menurut saya, ketika sudah dikaitkan dengan keimanan, ya. Dan orang depresi itu seperti kita ketahui tidak bisa lagi mencerna nasihat. Ya. Kalau sudah masuk ke ranah medis, dia sudah butuh pengobatan dan juga dilanjutkan dengan psikoterapi. Biasanya kerjasama antara psikiater dan psikolog, gitu ya.
Nah, mungkin saya ingin mengingatkan jangan sampai kita memberikan komentar yang negatif ya tentang orang yang bunuh diri gitu. Di kami orang medis, bunuh diri itu adalah komplikasi terberat dari depresi. Jadi orang yang sudah sakit berat dan mungkin masuk ke fase terminal, sehingga kita tidak boleh lagi menjudge. Ya, kasihan sebenarnya karena dia sudah memang jatuh begitu dan kita mestinya mendoakan saja lah gitu ya, jangan memberikan komentar yang mungkin yang saya rasa belum tentu benar gitu ya. Apalagi kita kaitkan dengan keimanan, kita bilang putus asa. Ya oke, memang mereka putus asa, tapi ada penyebabnya. Apalagi seperti bipolar itu ada faktor selain asuh juga faktor genetik juga ada ya. Jadi ada faktor genetik. Juga schizofren yang seperti kita lihat orang-orang kita sebut gila ya di jalan itu faktor genetiknya sangat besar. Jadi kemungkinan mereka membawa gen yang menyebabkan jiwanya rentan itu memang sudah ada ya, jadi sudah apa istilahnya seperti nasib ya. Juga di Indonesia kita harus ingat schizofren itu tertinggi di dunia angkanya, nomor 1 di dunia. Karena apa? Banyak kali ya antara yang kaya dan miskin, dan kebanyakan memang faktor ekonomi karena beratnya hidup dan juga mungkin tadi tidak mendapatkan edukasi yang benar ya. Oke, pertanyaan saya sebenarnya ini terkait dengan pendidikan perempuan ya, pendidikan anak perempuan. Kita sering melihat ya di pesantren, bahkan di pesantren Ahlul Bait sendiri itu saya lihat antara anak perempuan dan laki-laki itu sama-sama dituntut punya prestasi akademik ya, tapi anak perempuan ini seolah-olah punya beban untuk beban pekerjaan domestik yang lebih berat ya. Jadi seolah-olah perempuan itu meskipun sekolah tinggi harus tetap masak gitu, harus tetap pekerjaan domestik harus mereka pegang. Sementara untuk laki-laki kok kayaknya tidak diwajibkan ya. Padahal sebenarnya ini kan gender ya, bisa dipertukarkan. Jadi saya ingin bertanya gitu, mengapa pesantren-pesantren ini apakah belum mengupdate tentang pentingnya pendidikan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, termasuk juga fasilitas olahraga ya. Apakah perempuan tidak butuh olahraga? Sehingga seringkali pesantren laki-laki itu lebih bagus fasilitas olahraganya ya. Padahal kita tahu nih bahwa perempuan itu punya hormon yang naik turun. Beda dengan laki-laki ya, dia steady. Kalau perempuan naik turun, dan ini sangat bisa diperbaiki dengan olahraga yang baik. Karena olahraga itu bisa menghasilkan endorfin dan bisa memunculkan relaksasi dan happiness begitu ya untuk perempuan, dan itu sangat penting. Jadi pertanyaan saya nggak tahu pada siapa, mungkin pada Ustadz Musa, kenapa di pesantren Ahlul Bait sendiri itu sepertinya belum seimbang ya pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Saya kira itu aja pertanyaannya. Makasih Dek. Terima kasih Bu Yani. Iya. Ya, terima kasih banyak. Ustadz Musa, apakah masih bisa menjawab satu? Saya sangat boleh boleh saya komen ya. Ya, saya sangat setuju, bahkan kalau bisa ada kata yang lebih dari setuju saya mau pakai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi? Dokter Ibu Yani ya. Ibu Yani, betul sekali. Jadi orang itu ketika saya tadi sebutkan di komentar di kolom chat bahwa orang kalau sudah sakit jiwa kemudian dihina karena masalah keimanan dan lain sebagainya, saya kira itu yang menghina dosanya double, dan kemungkinan yang sakit jiwa itu masuk surga karena penghinaan orang itu. Jadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Itu labelisasi orang beriman atau kurang iman, atau itu bukan ajaran agama sama sekali itu.
Jadi kalau orang sudah ahlul bait masih aja suka nilainya ini kurang iman, kurang itu, berarti nggak kenal ahlul bait. Mau A, B, C-nya ahlul bait nggak kenal. Di ahlul bait itu kita diajarkan untuk tidak menilai orang, menilai diri sendiri. Hasibu anfusakum. Kita punya tugas itu menilai diri sendiri sampai mati aja nggak selesai-selesai. Itu yang saya kira observasi atau dukungan saya terhadap apa yang disampaikan. Apalagi kalau kita tidak bisa membantu, kemudian kita meremehkan orang, ya berarti double dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, bukan hanya kurikulum pendidikan perempuan yang perlu diupdate, Bu. Banyak sekali yang perlu diupdate dan diupgrade. Bahkan kurikulum pendidikan agama ini termasuk juga di pesantren-pesantren Syiah pun ya masih terbelakang menurut saya. Di antara yang tadi saya sebutkan, misalnya tidak adanya kurikulum untuk menjadikan agama sebagai pengalaman. Yang ada itu agama sebagai doktrinisasi, indoktrinasi. Kalau agama itu didoktrin, itu sama seperti kita ketika menjali makanan kepada anak-anak. Bolehlah ketika anak itu masih anak-anak karena takut dia nggak makan dan sebagainya karena keasikan main game atau keasikan apa. Tapi pada akhirnya makanan itu kan harus dicerna. Kalau makanan itu tidak dicerna, yaitu doktrin itu tidak dicerna, dia hanya akan mengakibatkan kerusakan di dalam diri manusia itu. Doktrin-doktrin agama itu bisa merusak kalau tidak dicerna. Dan itulah mengapa sebagian orang menjadi ekstremis, fanatik, dan akhirnya tumbuh dalam kebencian dengan yang lain karena doktrin-doktrin agama yang tidak dicerna. Di samping bahwa doktrin-doktrin agama itu ada dosisnya, nggak bisa semua orang sama dosisnya. Keliru-keliru nanti. Nah, dengan demikian saya juga setuju bahwa perempuan itu yang sudah memiliki skill tertentu, apalagi skill itu dibutuhkan oleh masyarakat, ya dia harus dikurangi beban-beban yang bisa ditugaskan kepada yang lain. Saya kira prinsip-prinsip itu kan yang disebut sebagai prinsip-prinsip orang berakal. Kalau itu agama tidak bisa bertentangan dengan itu, bahkan agama mendukung itu. Saya kira begitu. Bahkan agama itu kan harus bisa menjawab tantangan yang praktis dan aktual. Yaitu kalau ada misalnya nih, dokter kandungan. Masa di rumah disuruh bikin kopi juga ya? Rugi dong waktu dia. Hal lain yang bisa dikerjakan. Jadi kalau dia bikin kopi itu kan harga kopinya bisa 1 juta kali. Kalau dokternya kandungan mahal dan jadi saya kira banyak yang perlu diupdate itu. Saya setuju sekali. Tapi mungkin bukan tempatnya di sini kita bicara lebih jauh. Ya. Ya, baik Ustadz. Makasih banyak. Sudah cukup menjawab ya. Ya, Yani. makasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin karena waktu juga sudah tinggal kurang lebih 10 menit lagi ya. Jadi saya akan satu pertanyaan lagi dari peserta nih. Saya pilih ya. Dari ibu ini, entah ibu, saya nggak tahu, Trimulyani ya. Trimulyani, pertanyaannya adalah bagaimana cara membebaskan diri dari psikisme premen. Aduh, gimana tuh? Mungkin silakan langsung dijawab saja. Ya kalau makna singkatnya itu kan penjara psikis ya, penjara jiwa. Nah, orang yang mengalami ini adalah orang-orang yang mindsetnya fix, tetap gitu ya. Dia punya cara berpikir yang tidak berubah. Gitu. Sehingga dia tidak bisa mengakomodir atau modifikasi gitu ya hal-hal yang ada di dalam dirinya dengan menerima informasi ataupun masukan-masukan yang ada di dalam dia dari luar ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini kan selain cara berpikirnya menetap, lokus kontrolnya adalah dalam dirinya kan gitu ya. Dia orang yang susah berubah gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari itu ya tentu memperluas wawasan berpikir kita gitu ya, menerima masukan-masukan dari luar bahwa ada banyak variasi pemikiran di luar sana ya, diversity itu ada, perbedaan-perbedaan itu ada gitu ya. Jadi kita juga tidak akan memaksakan diri kita atau orang lain seperti yang ada dalam pikiran kita. Ya orang yang psikis impulsement itu adalah orang-orang yang tidak mau keluar dari zona kenyamanan.
Bagaimana caranya? Ya itu tadi, harus menambah wawasan di luar yang dia pahami, yang dia selalu tahu. Tentu harus terbuka ya, harus banyak berinteraksi dengan orang. Supaya dia bisa melihat, oh di luar, ternyata di luar itu ada banyak sekali gitu, hal-hal yang bisa dia pelajari. Mungkin Ustadz ataupun Bu Dokter ini bisa nambahkan juga. Ya, sudah cukup jelas ya, Masya Allah. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari Ibu Atin? Sudah? Saya kira sudah. Oh, cukup ya. Ya, oke. Dari Ustaz Musa? Saya kira sudah cukup. Cukup ya? Oke ya, terima kasih banyak untuk para hadirin yang sudah bergabung dalam room meeting ini ya. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan dari para pemateri hari ini itu menambah ilmu kita semua dan bisa menambah awareness kita ya, kepedulian kita terhadap kesehatan mental, dan lebih seperti yang tadi salah satu pemateri kami menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan baik itu fisik ataupun itu mental itu adalah diri kita sendiri. Jadi mulailah melatih akal kita untuk bagaimana ketika diserbu oleh masalah gitu, kita bisa mencari jalan keluarnya dan menghadapi masalah itu dengan baik dan benar tentunya ya. Oke, karena acara ini sudah selesai, sekarang mungkin kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Musa. Ustadz Musa bisa memimpin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi awza'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin waj'alni minal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah, sebelumnya salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara tadi, bagus-bagus, banyak ilmu dapat alhamdulillah, dan dari para komentator luar biasa, juga panitia yang hebat banget. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ustadz Musa atas waktunya untuk menyampaikan materi, kepada Ibu Atin juga yang sekarang kayaknya masih di mana nih Bu, dan pada Akil ya, Sen Akil sudah ngasih materinya juga nih, dan kepada para peserta terima kasih banyak sudah mau untuk mengikuti kegiatan kami. Insya Allah ke depannya mungkin ini bisa menambah semangat dari Youth Mental Health ya untuk mengadakan acara lagi. Mudah-mudahan, amin, didoain aja. Dan mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang kami lakukan, baik itu dari segi teknis, dari segi waktu. Kepada pemateri juga saya mohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan. Dan kepada para peserta juga yang pertanyaan yang belum terjawab atau belum ditanyakan juga mohon maaf. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akan menutup acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.